Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau share ke kalian gimana cara membuat baceman bawang putih. Sambil saya mengolah, saya akan jelaskan ke kalian berikut tips-tipsnya yang paling penting, yang sangat penting yang harus kalian perhatikan dalam membuat baceman bawang putih ya guys. So kalian jangan di skip. Kalian nonton dari awal sampai akhir karena di pertengahan video pasti akan saya infokan hal-hal penting berkaitan dengan baceman bawang putih ini. Bawang putih ini adalah proses pembuatan bumbu yang melalui proses fermentasi guys. Jadi ada beberapa yang harus kalian perhatikan yang tidak boleh sampai enggak supaya baceman kalian itu bisa awet dan bagus. Kalau dari sisi manfaatnya, pasti ini akan memperingan kita kalau kita yang sering masak karena nggak perlu iris-iris bawang putih lagi. Yang kedua, ini pasti sangat bermanfaat untuk masak nasi goreng, bisa buat sup, bakmi, soto, aneka tumisan. Jadi kalau kalian pakai baceman ini, masakannya pasti akan lebih sedap dan lebih harum loh. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan. Ini saya selesai menumbuk kemiri guys. Jadi tadi kemirinya itu 7 butir saya sangrai terlebih dahulu. Saya belah lalu saya sangrai. Kenapa saya sangrai? Karena kalau kita sangrai itu aromanya akan lebih keluar dan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam kemiri. Jadi proses pembuatan baceman ini tidak boleh mengandung air sama sekali guys. Pastikan kemiri yang kita gunakan dan bawang putih yang kita pakai itu kering. Jadi kalau kalian cuci, kalian pastikan kalau kalian lap bawang putihnya satu persatu atau setidaknya kalian yakin kalau bawang putihnya itu sudah benar-benar kering. Juga kemirinya. Karena kalau mengandung air nanti dia bisa berjamur. Karena kita kan bikin baceman ini bukan untuk langsung pakai, yaitu kita bisa simpen sejangka waktu lama. Jadi kalian bisa pakai berulang-ulang gitu ya. Lalu kemudian untuk pengolahannya itu, ini kan saya tumbuk guys. Boleh juga kalian ulek, atau kalau kalian gak mau tumbuk dan ulek, kalian boleh blender. Blendernya tapi harus pakai yang kering, tidak boleh pakai air. Atau kalian cacah pakai chopper. Mengenai ukuran sesuai selera kalian aja ya. Kalau kalian mau halus, kalian boleh haluskan atau minimal kalian cacah kecil-kecil. Nah, setelah ini bawang putih semuanya saya tumbuk dan ini saya masukkan ke dalam wadah kaca. Jadi kalian cari wadah yang juga harus kering, tidak boleh basah. Nah, wadah itu boleh dari kaca atau boleh dari bahan plastik juga boleh, asal bisa tertutup rapat nanti karena kita mau mulai proses fermentasinya. Nah, ini kemiri yang tadi kita tumbuk kita juga gabungin ke wadah kaca ini guys. Biasanya kalau ada sisa-sisa bekas kita pakai botol kacanya kan gak kepake tuh guys, boleh dipakai buat ini. Nah, setelah dicampur di sini kita mau campur minyak wijennya. Jadi bahannya itu kan ada 4, bawang putih, kemiri, minyak wijen, sama minyak sayur. Boleh juga kita pakai minyak zaitun atau ya sejenis lah ya guys ya. Tapi kalau minyak wijen ini lebih wangi sih. Kalau mengenai ukurannya, tadi saya udah berikan ke kalian ya di waktu di bagian pertama. Nah, setelah minyak wijennya dituang, sekarang kita taruh minyak sayurnya. Minyak sayur ini yang penting adalah bawang putih dan kemiri ini terendam guys. Ya, jadi kalau bisa ya sesuai selera kalian aja. Kalau nanti misalnya minyaknya habis, kalian bisa taruhin minyak lagi kalau ternyata bacemannya masih banyak gitu. Dan supaya awet, kalau kalian ambil bumbu ini, kalian harus pakai sendok yang kering. Jadi usahakan pakai sendok yang berbeda setiap kali kalian ambil. Jangan pakai sendok yang sama supaya mencegah ada jamur dan sejenisnya, supaya lebih awet juga baceman kalian. Nah, jadi semoga tips dari saya dalam membuat baceman bawang putih ini bisa bermanfaat ya. Selamat mencoba, sampai ketemu di video berikutnya.